Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada yang selamat pagi dan selamat siang ya. Jadi kalau kelas PDP kelas A ini harusnya selamat pagi, kalau PDP kelas C seharusnya selamat siang ya. Oke, kita di pertemuan atau di pekan ke-7 di mata kuliah persamaan diferensial parsial. Jika pada pertemuan pekan ke-6 kalian sudah mempelajari metode karakteristik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial order 1 yang non-linear. Jadi kalian sudah belajar yang order 1 linear, lalu order 1 kuasi linear, kemudian order 2 non-linear ya. Pada pertemuan kali ini atau pada materi video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai PDP order 2 linear. Jadi kita meningkat ordernya ya. Order 2 artinya apa? Artinya pada persamaan diferensial yang akan kita bahas ada turunan kedua dari fungsi yang tidak diketahui terhadap variabel bebasnya ya. Oke. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, yang saya tuliskan sebagai persamaan 1. Oke. Ya. Jadi bentuk umumnya saya punya UXX, saya punya UXY, saya punya suku UYY, suku order satunya. Jadi order 2-nya ada di UXX, UXY, UYY, order satunya di UX, UY. Ini bukan order 0 ya, ini order 0 dan ini yang tidak ada perkalian dengan fungsi tidak diketahui U-nya. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah PDP order 2 linear. Ini seharusnya bukan order 1 tapi order 2 ya. Yang di sini yang akan kita bahas adalah PDP order 2 linear di mana konstantanya adalah bisa merupakan fungsi-fungsi yang kontinu dalam XY. Jadi tidak harus berupa konstanta, tapi bisa berupa fungsi. Jadi saya bisa menuliskan A ini sebagai AXY, B ini sebagai BXY, C ini sebagai CXY, jadi C sebagai fungsi XY, D, E, F, G-nya juga seperti itu ya. Oke, jadi saya bisa tuliskan kata lainnya ya. Jadi AUXX kalau A, B, C-nya adalah fungsi dari X dan Y, fungsi-fungsi yang kontinu ya. Itu kita bisa tuliskan dia sebagai AXY, UXX plus 2BXY, UXY tambah CXY, UYY. Ini bebas saja penulisannya. Jadi untuk menyederhanakan penulisan saya akan gunakan persamaan 1 saja ya. Nah, persamaan atau suku U yang mengandung order 2 yang ada UXX, UXY, dan UYY-nya ini adalah suku utama dari PDP order 2 linear. Tanpa adanya A, B, dan C maka kita tidak bisa bilang ini adalah PDP order 2 linear ya. Kalau misalkan A, B, dan C-nya 0 artinya dia kembali ke order 1 gitu ya. Jadi main part-nya ada di suku yang di depan, 3 suku yang di depan. Bu, kalau salah satunya 0 apakah masih bisa disebut sebagai order 2 linear? Iya, disebut. Yang tidak boleh adalah ketika A, B, dan C-nya semuanya 0 ya. Kalau semuanya 0 artinya tinggal bersisa yang suku order 1. Artinya bukan PDP order 2 linear ini namanya, tapi PDP order 1 linear ya. Oke, jadi klasifikasi dari PDP order 2 linear itu kita bisa lihat dari nilai diskriminan, nilai diskriminannya. Jadi kalau di persamaan kuadrat kalian punya kalau di persamaan kuadrat kalian punya X kuadrat plus BX plus C katakan. Ini adalah fungsi kuadrat kalian gitu ya. Maka fungsi ini memiliki beberapa karakteristik kan ya. Jika A-nya positif dan jika A-nya positif kita punya D di sini diskriminan, di mana diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Kalau A-nya positif lalu D-nya positif, maka bentuk kurva kuadrat ini akan terbuka ke atas dan memiliki 2 akar di sumbu X gitu ya. Kemudian kalau D-nya tidak lebih dari 0 tapi D-nya sama dengan 0, maka yang terjadi saya ganti merah aja kayaknya lebih hampir gini. Kalau D-nya sama dengan 0 maka dia akan memotong pas, ini harusnya menyinggung gitu ya, menyinggung di sumbu X. Artinya apa? Artinya
kurva ini hanya punya satu akar atau dua akar kembar lah, sebutlah dua akar kembar real gitu ya. Kemudian kalau saya punya D-nya itu kurang dari 0, yang terjadi adalah dia tidak punya solusi, atau artinya dia tidak akan memotong sumbu X ya, tidak akan memiliki akar real di sumbu X gitu. Ini untuk cerita A-nya positif. Nah, kalau sekarang ceritanya saya ganti menjadi A yang negatif. A yang negatif. Pertama kita lihat untuk D lebih dari 0. Untuk D lebih dari 0 dengan A-nya negatif. A negatif artinya fungsi kuadrat ini bentuknya terbalik gitu ya, mangkuk terbalik. Sehingga dia akan punya begini, perpotongan atau akarnya akan ada dua akar di sumbu X ketika D-nya positif. Jika kita lihat untuk D-nya yang sama dengan 0, maka yang terjadi dia hanya punya satu akar kembar gitu ya, akar kembar yang real. Kemudian kalau saya ganti D-nya, saya perkecil lagi menjadi kurang dari 0, yang terjadi adalah dia tidak akan punya akar atau tidak akan memotong sumbu X gitu ya. Jadi karakter atau sketsa dari kurva YX atau kurva YX kuadrat itu bisa kita tentukan dari nilai A dan nilai D-nya ya. Jadi nilai diskriminan akan sangat menentukan karakter dari kurva kuadrat ini. Apakah dia punya dua akar atau punya akar kembar, dua buah akar kembar, atau tidak punya akar sama sekali, akar real sama sekali ya. Jadi yang menentukan adalah nilai D dan A. A menentukan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, sedangkan D-nya menentukan apakah dia punya akar atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat bentuk persamaan diferensial parsial order 2 kita, kalian bisa melihat ini sebagai suku X kuadrat, di sini suku X dan di sini suku yang tidak ada X-nya gitu ya. Jadi diskriminannya bentuknya juga mirip gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang agar lebih kelihatan, mungkin jangan X ya, saya pakai T mungkin. Nah, jadi misalkan saya punya AT kuadrat plus BT plus C gitu ya, maka karakter dari persamaan kuadrat ini akan ditentukan oleh nilai diskriminannya yang tidak lain adalah B kuadrat min 4 AC gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di persamaan diferensial parsial order 2 kita atau persamaan 1, kita bisa menganalogikan persamaan ini dengan persamaan kuadrat. Jadi ini sebagai A besar, yang 2B ini sebagai B besar, dan C ini sebagai C kecil ini sebagai C besar. Artinya apa? Artinya saya bisa dapatkan juga nilai D untuk persamaan ini. Nilai D-nya adalah 2B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C ya. Jadi saya punya diskriminan untuk persamaan diferensial parsial order 2 saya sekarang adalah 4B kuadrat min 4AC, atau bisa saya tuliskan 4B kuadrat min AC gitu ya. Itulah kenapa di sini saya tuliskan ada duanya. Agar apa? Agar yang muncul tinggal B kuadrat min AC saja ya. Oke, jadi di sini kalian bisa dapatkan diskriminan untuk ini saya hapus dulu biar lebih bersih. Sehingga kita bisa definisikan diskriminan untuk persamaan diferensial parsial order 2 linear berdasarkan nilai B, A, dan C, yaitu 2B kuadrat min 4AC, yang tidak lain adalah ini ya. Atau bisa saya tuliskan 4B kuadrat min AC ya. Artinya seperti yang saya ceritakan di persamaan kuadrat tadi, bahwa diskriminan itu akan sangat menentukan karakter dari akar persamaan kuadratnya ya. Apakah D-nya positif atau D sama dengan 0 atau D-nya negatif. Nah, sekarang sama untuk persamaan diferensial parsial order 2 linear ini, kita juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan diskriminannya. Tentunya bukan melihat akarnya, tapi kita bisa mengklasifikasikan jenis dari persamaan diferensial parsialnya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, artinya B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0, maka yang kita sebut dia sebagai persamaan diferensial parsial tipe
eliptik ya. Contohnya adalah UXX plus UYY sama dengan 0. Untuk kondisi ini, oke, saya rapikan sedikit. Nah, ini saya ginikan ya. Oke. Jadi ini sama saja dengan B kuadrat min 4AC, enggak ada 4-nya ya. B kuadrat min AC kurang dari 0 gitu ya. Nah, artinya kalau saya sekarang punya persamaannya begini, UXX ditambah UYY sama dengan 0. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan Laplace ya. Saya dapatkan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, dan nilai C-nya adalah 1. Sehingga A kuadrat min AC, B kuadrat min AC-nya bernilai min 1. Jadi untuk kondisi ini D-nya bernilai min 1. Sehingga D-nya kurang dari 0. Artinya persamaan Laplace termasuk ke dalam persamaan diferensial parsial tipe eliptik ya. Oke. Lalu kemudian untuk persamaan ketika diskriminannya sama dengan 0 gitu ya. Ketika D-nya sama dengan 0 tidak lain adalah ketika, jadi kalau D-nya 0 itu kan artinya B kuadrat min 4 min AC, B kuadrat min AC itu sama dengan 0 gitu ya. Contohnya adalah persamaan panas, heat equation. Jadi kalau persamaan penyebaran panas itu bisa kita modelkan sebagai persamaan diferensial parsial. Nah, ini saya punya UTT sama dengan C kuadrat UXX. Ini artinya apa? Artinya saya punya A-nya sama dengan C kuadrat ya. Lalu B-nya itu 0, C-nya itu 0. Ini kan berkaitan dengan nilai D ya, D atau F lah. Sehingga saya bisa dapatkan B kuadrat min 4AC-nya berapa? B kuadratnya 0 min A kali C-nya 0. Artinya D-nya saya dapatkan 0. Ya. Oke. Kemudian kemungkinan ketiga adalah ketika nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Yaitu kita sebut persamaan diferensial parsial order 2-nya sebagai bertipe hiperbolik. Contohnya adalah persamaan gelombang. Nah, ini kalau kalian pernah, harusnya kalian sudah pernah melihat ya, sudah pernah saya jelaskan terkait persamaan gelombang 2 dimensi, persamaan gelombang 1 dimensi 2 arah. Jadi ini gelombang yang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan C. Jadi persamaan diferensialnya termasuk ke dalam persamaan diferensial parsial order 2 linear, di mana tipenya adalah tipe hiperbolik ya. Jadi di sini saya bisa dapat A nilainya adalah, ini bisa saya balik ya, X dan Y tadi boleh bebas ya. A-nya 1, B-nya 0, sedangkan C-nya nilainya adalah min C kuadrat gitu ya. Sehingga D-nya berapa? D-nya adalah B kuadrat, ini C yang ini ya, ini biar beda gitu ya. Jadi sehingga D-nya apa? B kuadrat min AC 0 ditambah 4C kuadrat atau 4C kuadrat. Karena C suatu kecepatan dikuadratkan, nilainya selalu positif dikalikan 4 positif, maka D ini selalu bernilai positif ya. Oke, jadi cara mengklasifikasikan persamaan diferensial parsial kita mengklasifikasikan persamaan diferensial parsial kita menjadi tipe apa gitu ya. Itu bisa dilakukan pada persamaan diferensial order 2. Kalau order 1 kita tidak bisa mengklasifikasikan ya. Jadi yang bisa diklasifikasikan adalah PDP order 2 gitu. Kita lihat dari konstanta atau koefisien untuk suku UXX, suku UYY, suku UXY-nya. Lalu kita hitung nilai diskriminannya. Maka kita bisa klasifikasikan dia masuk D-nya yang mana? D-nya bernilai negatif kah? Kalau negatif berarti masuk eliptik. Kalau sama dengan 0 masuk parabolik. Kalau lebih dari 0 bertipe hiperbolik gitu ya. Nah, kenapa harus diklasifikasikan Bu? Iya, seperti persamaan kuadrat yang tadi saya ceritakan di awal ya, yang saya gambarkan, bahwa diskriminan ini akan menentukan klasifikasi solusi yang bisa kita peroleh untuk persamaan diferensial parsialnya. Dan 3 persamaan diferensial parsial ini merupakan persamaan diferensial parsial yang utama ya di persamaan di masalah persamaan diferensial parsial. Kebanyakan persamaan diferensial parsial kita bisa direduksi menjadi 3 tipe ini, eliptik, parabolik, dan hiperbolik.
kurang lebihnya seperti itu. Jadi eliptik seperti persamaan Laplace, sedangkan parabolik seperti persamaan gelombang ya, persamaan panas, kemudian hiperbolik seperti persamaan gelombang gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita bisa bentuk semua persamaan diferensial kita menjadi bentuk eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Kalian bisa lihat ya. Jadi untuk persamaan mana tadi? Untuk bentuk umum yang kita bahas tadi, yang saya ceritakan di awal, atau persamaan satu ya, kalian bisa lihat di persamaan satu itu untuk suku UXX, UXY, UYY, UX, UY, U sama yang di belakang di sini, ini memiliki konstanta di depannya ya, atau fungsi kontinu di depannya. Dan menariknya apa? Ternyata persamaan eliptik, parabolik, dan hiperbolik ini itu hampir untuk UXX-nya itu nilainya lebih cantik ya, nilainya 1 atau di sini C kuadrat atau di sini 1 gitu ya. Jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kalau kita bisa membawa bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear tadi ke bentuk eliptik, parabolik, atau hiperbolik. Nah, hiperbolik kan kalian sudah tahu solusinya ya. Asalkan punya syarat awal dan kondisi awal tertentu, saya bisa tahu solusi hiperboliknya gitu ya. Kalau saya sudah bisa ubah ke bentuk ini gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut, bentuk-bentuk inilah yang kita sebut sebagai bentuk kanonik. Bentuk kanonik atau bentuk dasar dari persamaan diferensial parsial order 2, di mana koefisien dari setiap sukunya itu kita buat bukan dalam fungsi A, B, C gitu ya, tapi lebih ke 1 dan 0 gitu ya. Jadi bentuk kanonik itu kita bisa lakukan dengan menggunakan transformasi tertentu dari PDP order 2 linear. Jadi saya bisa mengubah PDP order 2 linear yang bentuknya tadi apa tadi? PDP order 2 linearnya itu bentuknya adalah A UXX plus B UXY plus C UYY plus FUX plus QY plus ini E ya, ini tadi E, ini F, ini E, ini F, dan ini G. Ini D kayaknya, jadi saya salah ini ya, ini jadi ini D, ini E, ini bukan D diferensial ya, ini maksudnya huruf D sebagai konstanta atau fungsi D gitu maunya. E, F, U ditambah G sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk ini tadi kita akan bawa menjadi, atau kita akan ubah, kita akan transformasikan bentuk umum dari persamaan diferensial parsial order 2 linear ini menjadi bentuk kanoniknya. Bentuk kanonik ada 3, bergantung kepada nilai D-nya, nilai diskriminannya. Kalau D kurang dari 0, kita bawa ke bentuk U sisi ditambah U eta dan suku order rendahnya. Ini serupa dengan persamaan diferensial parsial tipe eliptik ya. Kemudian untuk D sama dengan 0, kita bawa ke bentuk paraboliknya, di mana kita bawa ke bentuk U eta U epsilon ya, bukan ya, U epsilon ditambah suku order rendahnya, jadi tidak ada suku U eta-etanya. Kemudian untuk D-nya positif, kita bawa ke bentuk parabolik. Bentuk parabolik yaitu U epsilon dikurangi U eta-etanya ya. Jadi secara umum kita bisa buktikan ini ya. Buktinya adalah ya, ini adalah persamaan diferensial parsial order 1 bentuk umumnya ya. Jadi ada A, ada 2B, ada C, D, E, F, G. Ingat bahwa A, B, C, D, E, F, G ini merupakan fungsi kontinu terhadap X dan Y. Kemudian saya dengan mengasumsikan bahwa A-nya tidak 0 ya. Ketika A-nya tidak 0, maka saya bisa peroleh ini ya. Ini harusnya tidak sama dengan 0. Jadi UXX 2/B dan seterusnya gitu ya. Ini ada per A. Ya. Nah, ini ini A tidak sama dengan 0. Nah, ini kita pakai tandanya ekuivalen ya. Karena A tadi bisa jadi bukan merupakan suatu konstanta. Kalau dia merupakan fungsi, maka saya mau bahwa di semua titik, semua variabel nilai dia
0 gitu. Jadi kita tuliskannya sebagai A ekuivalen 0 tapi dicoret gitu ya. A tidak sama dengan 0 maunya itu di semua X dan Y-nya. Nah, Anda bisa perhatikan bagian main part. Main part itu bagian yang mana? Ini ya. Ini adalah bagian main partnya ya. Ini bagian main part. Bagian main partnya itu bisa kita tuliskan sebagai operator ini ya, UXX atau operator aturan 2 terhadap U ditambah 2B. Jadi saya tahu bahwa 2B besar sama dengan 2B per A gitu ya. Atau saya bisa tuliskan B besar sama dengan B per A. Kemudian saya dapatkan juga C besar sebagai C per A gitu ya. Lalu yang suku order 1 atau order lebih rendah saya taruh di sebelah kanan ya. Jadi saya bisa dapatkan bentuk tidak. Jadi ini lebih ya. Jadi bagian main partnya yang ini itu bisa saya tuliskan sebagai ini ya. Kita mau bawa bentuk UXX ditambah 2B UXY plus C UYY. Lalu saya bisa jabarkan atau ekspansikan bagian main part ini menjadi ruas kanan ini ya. Jadi jadi ceritanya bagaimana sih ini sebetulnya gitu ya. Jadi misalkan ya, kalian punya A plus, atau jangan A sepertinya, lebih enak. Misalkan ini X kuadrat ditambah 2B XY ditambah CY kuadrat gitu ya. Nah ini saya bisa faktorkan menjadi X plus BY kuadrat ditambah C min B kuadrat dari Y kuadrat gitu ya. Betul ya? Jadi saya bisa tuliskan begini ya. Betul enggak? Jadi ini adalah X kuadrat ditambah 2BXY ditambah BY kuadrat ditambah CY kuadrat dikurangi B kuadrat Y kuadrat ya. B kuadrat, ini ada B kuadrat Y kuadrat. Jadi ini bisa hilang, saya bisa dapatkan ini, bentuk ini sama persis dengan yang ini ya. Oke. Nah, jadi kita analogikan saja. Jadi katakan X kita sekarang ini, katakan ini X besar gitu ya. X besar kita itu adalah 2 per 2X gitu. Lalu yang ini Y besarnya adalah 2 per 2Y gitu. Jadi saya bisa analogikan yang bawah dengan yang atas. Jadi saya bisa membuktikan ya bahwa ruas yang sebelah kiri bisa saya jabarkan menjadi ruas sebelah kanan. Kemudian kita akan membuktikan satu persatu untuk setiap bagiannya, untuk setiap poin. Jadi untuk tipe eliptik, tipe parabolik, dan tipe hiperbolik. Oke, saya lanjutkan di video pembelajaran berikutnya.